Ini di pojok saya ini nggak boleh. Waktu di depan Sarbini itu kemarin penting anaknya meninggal. Oh, belakang gua. Ini negaranya. Ini di sini, aku bawa dikit. Oh, bukan keluarganya dia juga, Pak? Bukan keluarganya? Bukan. Kalau tukang blok-blok, masih ada nggak sih? Ada ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal fatihah ila hadratil mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna wa 'ala ba'dihim an tanfa'ana bi 'ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nasi ajma'in khususan hadati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wal fatihah ila hadrati masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa khususan hadrati Syekhuna Kiai Sarakan bin Ali Masadullah thumma ila hadrati Syekh Abdul Hadi bin Haji Muhammad thumma ila hadrati Syekh Syafi'i bin Haji Muhammad Syekh Syafi'i bin Sulaiman Raidi wal fatihah ila hadrati Syekhuna Kiai Haji Muhammad Zainal bin Bidayah Syekhuna Subhanallah bin Bapak Syekh Kiai Abu Jabar bin Syekh Ibnu Nazar bin Sambas ثم إلى المرحوم أستاذ يسر بها بنت أجريس والمرحوم كجسمان من وبين المحبوب يا نجم يا رب العالمين والمرحوم ابن يسر بنت جسمان وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم ورضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul isruna, masih terusannya daripada maqalah yang ke-20, halaman 12, kitab Nasaihul Ibad. Sedikit baca dari atas. Wal maqalatul isruna an Ali radhiyallahu anhu. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Qila lahu ayli aliyin ma sunnatullahi. Qala Ali kitmanus sirri. Wa qila ma sunnatu rasuli. Qala al-mudaratu bainan nasi. Wa qila ma sunnatu awliyaihi. Qala ihtimalul adha anin nas.
wa kanu dan sudah ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu dan adalah itu nas manusia min qablina dari sebelum kami semua minal umami dari umat-umat manusia. Kemarin sempat saya baca ya tawasuna ya, salah ya tawasob, wa tawasob bil haq, wa tawasob bis ya tawasawna saling berwasiat itu nas. Ay yakni yuso mewasiati siapa ba'duhum sebagian itu nas ba'don kepada sebagiannya bisalati khisalin dengan 3 perkara. Wa yatakanabuna dan menulis itu nas, saling menulis itu nas biha dengan itu salas, dengan itu 3 khisal. Ayar suruh yakni mengutus siapa ba'duhum sebagian itu nas al-kitabata akan tulisan itil kasarasi dengan itu yang 3 ila ba'din kepada sebagian itu nas. Faman maka adapun lafaz man badalun itu badal min ismi kana dari isim kana. Faman mannya yang di atas lafaz kanu man qoblina, nggak pakai man qoblina ya cukup kanu ya tawasawna. Man di sini ditambahin man qoblina, man ini statusnya jadi badal dari isim kana, pengganti dari kanu. Man amila, kalau dibaca min artinya jadi dari. Kalau man siapa? Man siapa orang amila yang beramal syai'an yang melakukan seorang syai'an akan suatu amal minal a'mali dari beberapa amal. Orang beramal dari berbagai banyak amal li akhiratihi untuk akhiratnya itu man. Siapa orang yang beramal untuk akhiratnya kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, kafa akan mencukupkan hu kepada itu siman siapa Allah amra dinihi akan urusan agamanya siman wa dunyahu dan urusan dunianya itu siman. Ayakni bahwa maka itu siman fi hibzillahi ada dalam pemeliharaan Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Bahwa maka itu siman fi hibzillahi Ta'ala ada dalam pemeliharaan atau penjagaan Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi pada seluruh perilakunya itu siman. Waman dan siapa orang ahsana yang membaguskan siman
Sariratihi akan rahasianya itu iman. Sariratahu akan rahasianya iman. Waman dan siapa orang asana yang baguskan iman sariratahu akan rahasianya. Ayakni dhamira qalbihi, menyembunyikan dalam hatinya, menyimpan dalam hatinya, simpan. Ahsanallahu ala niyatahu, ahsana akan membaguskan siapa Allah ala niyatahu akan zahirnya itu siman, akan Allah baguskan zahirnya atau lahirnya. Fazahiru maka adapun yang zahir atau yang tampak ya dulu itu menunjukkan alal batin terhadap yang tersembunyi. Adalah ya dulu madul. Iyalah tunjuk. Ya dulu yang menunjukkan alal batinnya terhadap yang tersembunyi. Fazahiru maka adapun yang tampak atau yang zahir ya dulu itu menunjukkan alal batinnya terhadap yang tersembunyi. Waman dan siapa orang aslaha yang memuluskan ma akan perkara. Waman dan siapa orang aslaha yang memuluskan ma akan perkara bainahu antara dirinya, nya di situ siman. Wa bainallahi dan antara Allah. Siapa orang yang merapikan atau memuluskan urusannya antara dirinya dan Allah, bi an amila amalan khalisan, bi an dengan bahwasanya amila melakukan itu iman amalan akan satu amalan khalisan yang murni bersih minar riyai daripada riya pamer wal ujubi dan ujub merasa diri punya kemampuan wa tasmi dan sum'ah wa tasmi dan sum'ah itu pengen masyhur, pengen orang pada tahu. Siapa man aslah dan siapa orang yang memuluskan antara dirinya dan Allah, aslahallahu maka Allah akan memuluskan. Aslah akan memuluskan siapa Allah ma bainahu akan perkara yang antara dirinya wa bainan nasi dan antara manusia. Faman ahabbahullahu faman ahabba maka siapa orang ahabba yang mencintai hu kepada itu man siapa Allah maka siapa orang yang Allah cintai padanya faman maka sing sapa wong edan ahabba akan mencintai hu kepada itu siman siapa Allah Ta'ala hati Allah ahabba maka akan mencintai kepada itu si iman kepada itu seorang siapa al-khalqu makhluk. Berarti udah tak? Dapat? Ayo baca. Wakanu dan ada manusia nas min dari qablina sebelum kami. Itu qalbina apa qablina? Qablina.
Kalau kolbina salah itu. Qablina. Iya, kalau yang ada lam duluan. Koblina apa kolbina? Hah? Kalau yang lam duluan, lam duluan. Kalau lam duluan, artinya hati. Tapi nggak nyambung artinya. Dan adalah manusia itu dari hati-hatinya, bisa dari hati. Jadi lebih nyambung bak dulu, qoblah, bukan kol. Qoblina. Kalau yang kolbi berarti lamnya salah naruh, harusnya sehabis bak. Kalau yang qobli benar. Yang kolbi ubah. Ya, ada yang kolbina, ada yang qoblina ya. Iya. Berarti yang kolbina murahan kita itu. Ini mahalan ini dua. Terus nih. Minal umami dari umat-umat manusia yatawassawna, yang saling berwasiat, yakni usul mewasiati ba'duhum sebagian ba'dan pada sebagian yang lainnya. Misalnya sisolin dengan 3 perkara. Wayataka tabuna, yang saling menulis biha dengan 3 perkara. Yakni yakni mengutus ba'duhum sebagian al-kitabat, Itu nas. ba'duhum sebagian nas al-kitabati, al-kitabata yaitu tulisan detail kasalasi dengan 3 itu ila kepada ba'din sebagian manusia. Faman adapun lapas man badalu itu badalun jadi badal min ismin karena dari isim kana. Man amila, siapa orang yang beramal syai'an seakan suatu amal minal a'mali dari beberapa amal di akhiratihi untuk akhiratnya itu man kafahu akan mencukupkan maka akan mencukupkan kepada itu man siapa Allah amrodinihi akan urusan agamanya wa dunyahu dan dunianya itu siman. Yakni bahwa adapun maka si iman bihifzilah dalam pemeliharaan Allah Ta'ala fi jami'il ahwali pada seluruh perilakunya itu man. Waman dan siapa orang ahsana yang membaguskan sariratahu akan rahasia siman yakni dhamira qalbihi yaitu menyimpan di dalam hatinya itu man. Ahsanallah akan membaguskan Allah ala niyatahu akan zahirnya itu siman. Mana dia ada? Fazohiru dan maka pada zahirnya itu Adapun yang zahir. ada fazohiru maka adapun yang zahir ya dulu alal batin itu akan menunjukkan atas yang tersembunyi. Waman dan siapa orang aslaha yang memuluskan akan perkara bainahu antara dirinya itu siman wa bainallahi dan antara Allah bi an amila dengan bahwasanya melakukan amalan akan amal
kholison yang murni minar riyai daripada riya wal ujubi dan ujub watasmi dan sum'ah. Aslahallah akan memuluskan siapa Allah ma akan perkara bainahu antara dirinya itu siman wa bainan nas dan antara manusia. Faman maka barang siapa ahabbahu Allah ta'ala yang mencintai itu siman siapa maka barang siapa ahabbahu yang mencintai kepada itu siman siapa Allah ta'ala maha tinggi Allah ahbahu maka akan mencintai ahabba maka akan mencintai kepada itu siman siapa al-khalqu akan itu seluruh makhluk. Kabarukan baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaitan daripada makalah yang terlebih dahulu, makalah yang ke-20. Bagaimana pada pertemuan sebelumnya, makalah yang ke-20, apabila di seseorang tidak ada sunnatullah, tidak ada sunnatul rasul, tidak ada sunnatul aulia, maka padanya tidak ada yang bisa dianggap, padanya tidak ada yang bisa direken. Apa sunnatullah? Menyembunyikan rahasia. Apa sunnatul rasul? Berbuat baik antara manusia. Apa sunnatul aulia? Bersabar dengan berbagai macam musibah. Nah, seandainya manusia tidak memiliki tiga ini, salah satu dari yang tiga, maka la yu'tadu bihi, tidak dianggap, nggak ada yang direken pada dirinya. Nah, bagian daripada sambungan makalah yang ke-20, bahkan di antara para aulia punya kebiasaan. Sunnatul aulia di antara kebiasaannya ini mereka saling mewasiati, mereka saling berkirim surat, mereka saling mengingatkan dengan tiga perkara. Yang dengan tiga perkara ini bentuknya bentuk kasih sayang kepada sesama, bentuk perhatian pada sesama, cintanya mereka terhadap Allah karena Allah. Di antara yang tiga, misalati kisolin, man amila li akhiratihi, siapa orang yang beramal karena akhiratnya, kafahullahu amro dinihi wa dunyahu. Siapa orang yang beramal
Dengan amalnya murni tujuannya hanya untuk akhirat, jaminannya akan Allah berikan padanya kemaslahatan dalam segala urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ini jaminan. Jikalau seandainya kita punya aktivitas di dunia, apapun kesibukan kita, bentuk daripada amal tujuannya untuk keakhiratan, dijadikan, dikemas, direkayasa menjadi produk akhirat, maka dapat jaminan dari Allah. Allah beresin segala urusannya, Allah rapiin segala urusannya, bahkan bukan hanya urusan agamanya, plus juga urusan dunianya. Ini jaminan. Ini artinya buat kita nih, pesan daripada yang dicontohkan para aulia, instruksi kita dari Allah sebagai hamba, beramal terus saja, jangan pakai ngarepin apa-apa. Beramal jangan pakai ngarepin apa-apa, beramal terus saja. Karena Allah nggak nyiptain surga di dunia, Allah nyiptain surga di akhirat. Adapun dunia cuma miniatur, gambaran, yang aslinya mentar di sono. Adapun saat ini kita sebagai orang-orang mungkin kategorinya awam, orang yang belum banyak tahu paham agama, atau mau betadi ibtidah, orang-orang pemula udah ada dikit-dikit tahu sama agama, atau abidin, orang-orang yang benar menghambakan diri segala aktivitasnya, menyempurnakan bentuk sempurna bakti kepada Allah, atau muhibbin. Semuanya ini ujung-ujungnya yang jadi bernilai kalau seandainya disandarkan tujuan untuk akhirat. Seandainya kita beramal untuk dunia, kelas-kelas awam, mau gelar sejadah, mau tahajud, mau duha, tapi harapannya mudah-mudahan orderannya, obyekannya tembus. Mau tahajud kali aja besok ada yang bawain duit, tapi lagi susah banget. Salah begitu? Enggak salah. Mendingan daripada dia mau kayak ke gunung, daripada dia mau kayak jadi ngorbanin anak bininya, dia ngapain? Ngumbalin. Masih mendingan gitu. Karena kenapa? Salah satu amalan yang nggak bisa dilakukan sama iblis, segitu hebatnya pimpinan malaikat, yaitu bersujud. Walaupun sujudnya pengen dunia, walaupun sujudnya pengen harta, pengen naik pangkat derajat, masih mendingan. Tapi kategorinya ikhlasnya ikhlas pas awam nih, masih beresiko. Lempengan hasil hajatnya, apa yang dibutuhin tercapai, berhenti dah tuh belajar lagi. Apalagi kamu tidak boleh kabur hajat, kan nungguin kejedot lagi, nungguin susah lagi, baru tentu nyari lagi amalan. Ini ikhlas kelas awam, kelas ibtidah, pemula, MI. Mau tahajud, mau berjamaah, mau wiridan, mau sedekah segala macam. Tapi proses ini memang harus kita lewati. Nggak bisa kelas kita ini tiba-tiba main lillahi ta'ala aja. Kita itu pas saudara kegedean aja baru ingat, nggak tahu asing-asing punya duit beliin bapak kita rokok. Pas sudah gede-gedean. Dulu sih kita bapak kita nyuruh kita beliin rokok, lah nggak mau kita kalau nggak ada upahnya. Awal-awal mau ke warung, disuruhnya mulai, nggak ditunjukin gocengan, baru mau. Beramalnya bukan karena bakti sama orang tua, karena ada gocengannya. Tapi lama-lama kita mengerti, kita dewasa punya duit, kita beliin kerelaan orang tua. Karena bentuknya sama-sama bakti sama orang tua, cuman hatinya yang beda. Kalau saat ini kelas kita ibadah masih pengen dunia, masih pengen kaya, pengen naik jabatan, pengen berubah nasib, masih mendingan daripada ke gunung, daripada muja, yang akhirnya malah jadi musyrik, naudzubillah. Tapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori orang yang beribadah punya harapan dunia, di kategorinya mukmin mubtadi, mukmin pemula, orang-orang kategori mukmin yang awam. Bagaimana dalam ayat Al-Quran di surah Al-Bayyinah, sering kita dengarkan, sering kita ucapkan dalam surah-surah sunnah, sholat-sholat sunnah kita.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan, ma umiru tidaklah aku perintahkan, illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlisin, secara ikhlas. Ikhlas beramal apaan aja, jalanin perintah Allah yang mana aja, ikhlas murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mungkin memang ada dengan sebab rizki mangkud, rizki yang dijanjiin sama Allah, punya bayangan, wah alhamdulillah nih sebab duha saya rezeki saya lancar, sebab saya bangun malam baca tahajud, baca waqiah, akhirnya yang susah-susah digampangin. Bisa jadi. Tapi pada hakikatnya kita beramal maupun nggak beramal, jatah kita, bagian kita, terus waktu dan dimanapun kita akan berada, semuanya udah rapi mau. Kalau seandainya dengan amal kita transaksional sama Allah, hitung-hitungan, gara-gara duha minta lancar rezeki, gara-gara tahajud minta penyakit hilang segala macam, terus minta upah sama Allah, minta segalanya dilancarin, Allah akan tuntut amal kita secara sempurna. Kalau seandainya kita dengan amal kita nuntut sama Allah minta upah. Ya Allah, padahal tahajud sih bukan sebulan 2 bulan, ini menjelang 2 tahun masih susah aja. Mana yang upahnya? Duha dari 2, 4, 6, 8 rakaat, malah motor hilang yang ada. Bukan naik gaji malah dipotong. Orang-orang naik gaji malah dipecat. Kalau seandainya dengan amal kita ini akhirnya mempengaruhi terhadap anugerah yang kita dapatkan, maka Allah akan tuntut amal kita yang pantas dapat upah, amal yang sempurna. Sekarang timbul pertanyaannya, amal kita yang sempurna yang mana? Yang pantas dapat upah? Karena semuanya mayoritas kelas amal kelas kita ini umumnya campur ria, campur ujub, campur sum'ah. Campur ria, mana campur ria? Campur pengen dilihat orang. Mana buktinya kita beramal pengen dilihat orang? Giliran sholat ke masjid sih pakai pakaian rapi, pakai minyak wangi. Giliran di rumah pakai bau keringat jadi banyak. Giliran sedekah, waktunya kita ngasih gede, buru-buru ngarepin balasannya. Giliran kecil kita nggak inget-inget. Padahal kemarin gue udah bisa musafir kemarin, udah ngeluarin banyak banget. Masih berharap apa? Berharap imbalan. Wah lu sih duit banyak-banyak kagak mau sedekah, gua dong biar kata gue kagak juga 10.000 ngasih gua, biar kagak 10.000 ngasih 10.000 bangga banget lagi. Biar kata cuma 10.000 karena bangganya ini jadi hilang. Karena kenapa? Ujubnya merasa diri punya kemampuan. Ada lagi sum'ah tasmid, pengen didengar orang, pengen orang biar pada tahu nih gua beramal, nih gua orang soleh, ini gue bisa rajin ke masjid, ahli sedekah, pengen orang-orang pada tahu. Nah kalau seandainya amal-amal yang kita lakukan semuanya itu pantas dapat upah, ada nggak tuh amal kita yang nggak ada penyakit itu? Ada nggak amal kita yang seandainya memang berharap dengan amal kita pantas dapat upah? Karena faktanya upah anugerah yang Allah berikan kepada kita bukan tergantung amal kita. Berapa banyak orang jangankan beramal, sama Allah aja nggak percaya, kafir namanya, tapi anugerahnya luar biasa, rezekinya banyak, keluarganya keren-keren banget, pelan-pelan, sehat-sehat. Ya. Karena kenapa? Anugerah yang Allah berikan bukan tergantung amal kita. Tapi anugerah yang Allah berikan karena murni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Adapun amal yang dilakukan oleh hamba, bentuk sempurnanya pengakuan diri sebagai hamba. Jadi kita jalanin semua perintah Allah di dunia, kita lakukan sholat, kita ngaji, kita sedekah, bangun malam berjamaah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah segala macam kita kerjain.
Kalau selamanya memang belum nongol juga apa yang dijanjikan, tenang aja, yang jelas di akhirat mau pasti. Adapun waktunya dikasih sama Allah di dunia, tiba-tiba dengan sebab amal kita luar biasa, itu mah bukan sebab amal kita, karena murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang nggak beramal banyak juga yang Allah kasih, sholat kagak, ngaji kagak, tapi duit megangnya nggak habis-habis, ada aja duitnya. Kita yang ngaji, duit receh lagi di kantong. Padahal ahli ibadah. Nah, oleh karena dalam beramal, salah satu saling wasiatinya para aulia ini, beramallah dalam setiap amal-amalmu li akhiratihi, untuk akhirat. Apa salah satu bentuk amal yang jadi bernilai di akhirat? Tenaganya bisa amal itu bernilai di akhirat, ikhlas. Kalau seandainya ada ikhlas, insya Allah sedikit apapun, sekecil apapun jadi berbobot, bernilai. Tapi kalau seandainya banyak, tapi nggak ada ikhlasnya, nggak ada nilai. Biar kata cuman seperak 2 perak, biar kata cuman saban pagi 2 rakaat, bisanya tuh duha. Murni karena ikhlas menjalankan perintah Allah, itu yang berbobot. Dibanding setahun sekali 12 rakaat duha langsung, tapi harapannya pengen naik gaji. Masih yang mana? Masih yang mendingan 2 rakaat. Mending yang 2 atau mending yang 12? Khairul amal adwamuha, sebaik-baiknya amal qiyamnya, lazimnya, rutinnya. Wa in qala, walaupun dikit. Bisanya cuma duha 2 rakaat, bisanya cuma ba'diyah qobliyah 2 rakaat. Terus dirawatin. Bisanya cuma dapat tahajud 2 rakaat. Orang-orang mungkin sampai 8 atau 12 rakaat. Orang-orang Senin sama Kamis bisanya Senin doang misalnya. Biarin cuma dikit, tapi disertai dengan hati yang zuhud, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih bernilai dibanding yang sempurna sesuai dengan syariat 12 rakaat, duhanya 8 rakaat, puasa Senin Kamis lain, Nabi Daud lain. Tapi ada harapan pengen punya memiliki dunia, itu pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada nilainya. Karena kenapa? Nyawanya daripada amal adalah ikhlas. Dijadikan semua aktivitas kita, apapun casingnya, apapun yang kita pegang, apapun yang kita tuju, semuanya jadikan untuk amalan akhirat. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Apa bentuk ibadah? Sadar diri apa yang kita kerjakan bisa kita kerjakan karena dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya hasil bukan karena kemampuan kita tapi anugerah dari Allah. Waktunya enggak hasil, jadikan sarana untuk bersabar. Itu sarana bentuk daripada sempurnanya kita sebagai hamba. Bukan di masjid, musola, majlis taklim aja ibadah. Yang ngojek dengan ngojeknya, yang nyapu dengan nyapunya, yang ngesol sepatu dengan solnya, yang dagang dengan dagangnya. Kalau udah posisi begini, nggak ada yang saling mengungguli. Yang unggul mah yang bisa makainya. Biar kata punya anak, punya bini, terus maaf anaknya lebih dari 5 atau 10 misalnya, tapi bininya nggak ngerti hukum agama, anaknya nggak diajarin agama, nanti masa Allah, naudzubillah, giliran yaumil kiamah tuh anak harusnya bisa nulungin, tuh bini harusnya bisa jadi penopang, malah jadi bedol kita ngerinya. Biar kata punya anak, punya bini. Tapi biar kata nggak punya anak, nggak punya bini, tapi dia mampu menjalankan semua perintah Allah dalam segala aktivitasnya, bisa jadi lebih unggul dibanding yang punya anak ataupun yang punya. Biar kata duitnya banyak, hartanya cukup, tapi dia nggak jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh harta dia nggak gunakan dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh harta malah balik laknat. Mendingan yang apa? Yang miskin juga, kalau taat miskin juga. Ini udah miskin nggak taat lagi ya. Apa yang mau dilihat lagi ini ya? Khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baiknya amal lazimnya atau seringnya wa in qalla, walaupun dikit. Bahkan buat kita ini
harus ada sedikit lebih perhatian terhadap amalan sunnah. Yang wajib sudah Anda berwudu itu mah taikin. Kita kesebutnya orang yang udah sering hadir, sering dengar ilmu, harus sudah punya motivasi buat make tuh ilmu, bukan hanya sekedar nyari. Kalau yang belum dapat, belum tahu, belum nyampur, punya tugas suruhnya nyari. Buat kita dapat perintah lagi, suruh apain? Amalin. Sebab kalau seandainya orang-orang yang beribadah terus tidak salah satunya didukung dengan ilmu, salah satunya terakhirnya nggak ngerti ikhlas, semuanya pun akhirnya sia-sia. Ngajinya nggak jadi pengaruh apa-apa, nggak berubah apa-apa, cuma jadi hiasan. Ancamannya di antara kullu annasu kulluhum halqa, manusia semuanya akan hancur. Manusia yang namanya disebut manusia nggak bakal jadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum halqa, semuanya akan hancur, illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Siapa orang-orang yang mengamalkan ilmunya? Orang yang mengamalkan ilmunya, salah satu yang jadi bernilai dengan ilmunya adalah mukhlisun. Dengan ilmunya dia amalkan segalanya dengan keikhlasan. Kalau seandainya beramal tapi nggak didasari dengan ikhlas, ada ancamannya, naudzubillah. Dalam syair Syekh Ibnu Ruslan ada ancaman yang sering kita dengar, di antaranya adalah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu ada syair sebelumnya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, dan yang alim dengan ilmunya tak beramal, mu'adzabun min qablil ubadil wasan, disiksa sebelum penyembah berhala. Kita ngaji udah ngaji, ilmunya tahu, tapi belum mau apa nyari berubah, belum apa nyari masih bawa lagunya yang dulu, masih doyan, padahal hukumnya udah tahu. Entar ancamannya disiksanya lebih duluan dibanding para penyembah berhala. Penyembah berhala muslim atau kafir? Sama kafir aja masih orang yang gitu diduluin. Ancamannya buat orang-orang yang udah berilmu tapi nggak ngamalin. Makanya azamin biar kuat. Ya Allah, yang ngerti hukum saya, yang tahu halal haram saya, yang tahu ini benar ini salah, yang tahu ini sunnah ini bagus saya. Masih orang boleh kita ukur. Padahal diri kita juga masih banyak yang belum kita kerjain. Itu ancamannya mu'adzabun min qablil ubadil wasan. Diazab, disiksa dari sebelum para penyembah berhala. Baru terusannya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan siapa orang dengan tiap-tiap amalnya beramal bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu, amaluhu maka amal-amalnya mardudatun la tuqbal, ditolak kagak diterima. Dibiarin dikit sesuai dengan syarat dan rukunnya, di antara salah satu ruhnya dengan ikhlas, dibanding banyak tapi nggak paham dengan ilmunya. Khairul amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal lazimnya, seringnya walaupun dikit. Biar kata cuma 2 rakaat, ya lah sambil ngopi bari nungguin manasin motor buru. Ya udah ke kantor mah udah sibuk lagi dengan kerjaan. Ada aja urusan lagi. Ini salah satu wasiat para aulia, saling wasiati agar dalam beraktivitas semuanya jadikan amalnya untuk akhirat. Jaminannya akan Allah bereskan urusan dunianya dan urusan agamanya. Jadi kalau seandainya kita mau beres urusan dunia kita, mau beres urusan rumah tangga kita, mau beres urusan ekonomi kita, beresin dulu urusan kita sama Allah. Insya Allah beres semuanya. Jangan dulu tuntut ekonomi kita kenapa begini, jangan dituntut kenapa keluarga kita begini, jangan dituntut kenapa kehidupan kita begini. Kenapa urusan kita mau bagaimana, 5 waktu kita bagaimana, duha kita jalan apa enggak, tahajudnya, witirnya, qobliyah, ba'diyahnya, segala macam. Insya Allah itu janji pasti dari Allah. Kalau seandainya kita beresin urusan kita sama Allah,
maka dijamin sama Allah segala urusan-urusannya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana malaman, dan siapa orang ahsana sariratihi, dan siapa orang yang membaguskan rahasianya, ai domiro qalbi ahsanallahu ala niyati, maka akan Allah baguskan tampak lahirnya, zahirnya. Bagaimana daripada bagian sunnatullah, kita pun dituntut untuk pintar-pintar juga menyimpan dan menutup rahasia, baik rahasia diri sendiri maupun rahasia orang lain. Kalau seandainya kita mampu pintar menyembunyikan rahasia-rahasia, baik rahasia diri kita maupun rahasia orang lain, Allah akan tampakkan pada dirinya hal-hal yang baik. Jadi kalau seandainya nggak mau ditelanjangin, jangan suka nelanjangin orang. Kalau nggak mau lemes, dilemesin orang, jangan suka lemes. Ahsana sarirotahu, akan Allah perbaiki. Domiro qalbihi, rahasia-rahasia hatinya. Ya, jadi mulainya kita saat ini, alhamdulillah, dari materi yang kemarin ya, karena Allah nggak tunjukin yang dalam hati kita.